Persiapan sebelum Ramadan adalah taubat. Bersihkan dosa-dosa kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu hobinya nuker sendal di masjid kalau Jumat, ayo taubat malam ini. Dulu yang suka bawa-bawa anak perawan orang pulang sampai pagi, ayo bertaubat malam hari ini. Anak-anak muda yang masih hobi-hobi pacaran, putusin pacarnya semua, mau munggah soalnya. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Selama napas belum sampai di tenggorokan, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubatin dah malam hari ini karena sebentar lagi mau Ramadan. Dan mudah-mudahan setelah apa yang kita laksanakan di Ramadan, 11 bulannya kita bisa terapin tuh yang apa yang udah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihil ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para bapak, ibu, saudara, remaja, putra dan putri yang saya hormati, cintai, dan insyaallah mudah-mudahan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, pini sepuh, para alimil ulama, para asatizah, yang mohon maaf kiranya jika namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, guru kita bersama yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Fuad bin Husain Al-Idrus, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Mustafa bin Ali Al-Attas, juga guru kita Ki Haji Fahrul Raji, Kiai Ahmad Sunaryanto, Kiai Zakaria Matin, Ustadz Ilyas Ruhiyat, Ustadz Ahmad Syafi'i, Ustadz Usman Muhayyar, Ustadz Firman, orang tua kita Bapak Haji Nunus Sukanta, Ketua RW 04 Bapak Oman Nasuha, Ketua RT 01 Bapak Rusdi, yang insyaallah mudah-mudahan kesemuanya selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada guru kita bersama, Mudirul Am Majlis 165. Artinya apa, Ustaz? Oh, nomor sarung 165, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Usman, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, gobul segala hajatnya, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya, dan mudah-mudahan diberikan kesabaran. Karena jadi guru mah, Pak, Bu, emang kudu banyak sabarnya, apalagi kalau ngajarin bocah kecil. Bocah kecil guru reskar, itu gurunya lagi nangis, gurunya lagi nulis, bocahnya pada kabur keluar. Alhamdulillah, malam hari ini berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bermuajah, dapat bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka tawakupan sementara majelis yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Usman. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak yang memang mengaji di tempat ini mudah-mudahan setelah lebaran nanti, setelah Idul Fitri bisa kembali lagi belajar, dan mudah-mudahan lebih syiar lagi, lebih banyak lagi yang belajar ke tempat ini. Selawat seiring salam semoga senantiasa selalu tercurah, selalu terkumandang
untuk junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hadir kemari. Kemarin Ustadz Usman ngundang, ngebilangin untuk acara tawakupan malam hari ini. Alhamdulillah saya bisa hadir. Katanya nanti kalau di acara ada kekurangan dari sisi-sisi yang lainnya mohon dimaafin. Saya mah Pak Bu datang kemari karena pengen ibadah, pengen silaturahmi, apalagi dengar banyak guru-guru yang hadir, para habaib yang hadir pada kesempatan saat ini. Saya pengen ibadah. Kalau urusan berkat ama amplop mah itu mah cuman syarat sahnya doang. Cuma syarat sahnya doang. Ada enggak ada enggak apa-apa ya, kalau ada mah ya gantung di motor. Sama ya. Saya kemari ini Bu, itu naik motor apa lepas tangan. Saya kirain acaranya udah mau selesai kali. Alhamdulillah baru mulain. Jadi keburu sampai sini saya bisa mandang wajah bapak-bapak semua, Masya Allah yang ganteng-ganteng. Ada yang ibu-ibunya juga Masya Allah. Cuman yang bapak belah sono nggak kelihatan Pak. Iya, ngapa lampunya kemari doang, sononya kagak. Pak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebentar lagi hitungan hari, Sabtu atau Minggu wallahu a'lam. Yang jelas tungguin baik, ntar juga ada beritanya. Ya kalau kita mau ngelihat hilal apapun kita mah nggak punya kemampuan. Biar kata kita nangkring di pun rambutan juga nggak bakal kelihatan Pak. Ya itu orang-orang yang memang khusus untuk bisa melihat hilal. Karena sebentar lagi Ramadan, majlis-majlis ilmu itu kebanyakan memang ditutup sementara agar para jamaah semuanya bisa fokus ibadah di bulan suci Ramadan. Namun sebelum masuk bulan suci Ramadan, hendaknya kita harus persiapkan diri agar nanti di bulan suci Ramadan kita bisa memaksimalkan ibadah yang berada di dalamnya. Karena Ramadan hadir cuma 1 bulan. Kemudian setelah itu Ramadan pergi kembali dan kita akan bertemu dengan 11 bulan yang lainnya, di mana 11 bulan itu harus kita terapkan apa-apa yang sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Ketika Ramadan kita puasa, maka hari-hari atau bulan-bulan setelah Ramadan pun kita harus tetap puasa. Artinya kalau Ramadan kita bisa puasa menahan mata, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu pun kita harus bisa menahan mata kita, mempuasakan mata kita, mempuasakan tangan kita, mempuasakan hati kita, agar apa-apa yang sudah kita capai di bulan Ramadan tidak hilang begitu saja setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Intinya begini Pak, kalau orang mau masuk tentara atau mau masuk Akpol, polisian, sebelum dia masuk biasanya harus cek kesehatan. Dicek kesehatannya ada penyakit atau tidak dan lain-lain sebagainya. Begitu lulus daripada cek kesehatan, mereka akan latihan untuk menjadi tentara atau polisi latihan. Nah begitu latihan, setelah bisa, satu saat ada peperangan mereka dikirim perang. Kalau setiap dikirim perang kalah terus, buat apa latihan? Begitupun puasa, kalau setiap tahun kita puasa, namun hasilnya setelah Ramadan kita masih begitu-begitu saja, berarti puasa kita tidak membekas di dalam diri kita. Yang pertama, persiapan sebelum Ramadan adalah taubat. Bersihkan dosa-dosa kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu hobinya nuker sendal di masjid kalau Jumat, ayo taubat malam ini. Dulu yang suka bawa-bawa anak perawan orang pulang sampai pagi, ayo bertaubat malam hari ini.
Anak-anak muda yang masih hobi-hobi pacaran, putusin pacarnya semua. Mau munggah soalnya. Ya, putusin pacarnya. Karena kan kalau lagi puasa mah tidak baik bocah muda mah. Kan orang sekarang mah aneh Pak Bu. 11 bulan sebelum Ramadan itu dikasih waktu sama Allah. Ada nggak 11 bulan itu orang Parko, orang Pabuaran nih yang lari pagi di Pemda? Di Jalan Baru? Nggak ada. Nggak ada. Begitu Ramadan dadakan beli legging, beli celana, olahraga, lari pada subuh. Mau ngapain? Kalau yang cakep dilihatnya masih enak. Ini umur 71 tahun naik Mio pakai legging di najis. Gue ngeliatnya gue geli. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Selama napas belum sampai di tenggorokan, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya taubatinlah malam hari ini karena sebentar lagi mau Ramadan dan mudah-mudahan setelah apa yang kita laksanakan di Ramadan 11 bulannya kita bisa terapin tuh yang apa yang udah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, saling memaafkan satu sama lainnya. Anak datengin orang tuanya. Ada yang berani anak begitu? Ma, Pak, bentar lagi mau Ramadan. Maafin saya ya, Ma. Maafin saya ya, Pak. Kata bapaknya, lu datang gak bawa apa-apa, Jang? Ya kalau datang ke orang tua mau wayahnya ada yang ditenteng. Ya, pohon palem kek bungkus. Apa kek. Nah, intinya pertama minta maaf kepada kedua orang tua kita. Yang masih punya orang tua, datangin dan mohon maaf kepadanya. Yang orang tuanya sudah meninggal, datangi dan ziarahi, lihat kuburannya. Karena di dalam berziarah itu ada manfaat yang sangat hebat dan luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran dari kematian seseorang. Itu yang perlu kita persiapkan. Terus datangin guru-guru kita nih. Walaupun udah tawakupan, datangin guru-guru kita, minta maaf, minta ridhonya, minta dihalalkan kalau kita banyak salah dan banyak kehilapan serta banyak dosa kepadanya. Insya Allah kalau kita ngelakuin itu semua, puasa kita nanti akan terasa ringan dan terasa nikmat untuk kita jalaninya. Yang ketiga adalah mendoakan baik kepada seseorang, khususnya orang-orang yang pernah menyakiti kita, itu kita doain. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang sering buat degig sama saya, yang orang yang selalu ngibain saya, orang yang selalu musuhin saya, orang yang selalu menjolimi saya, mudah-mudahan ya Rob dibukakan hatinya untuk bertobat kepadamu dan menyadari kesalahannya. Begitu. Kalau kita mau gregetan baji ya, orang degig banget sama kita gitu, kita doanya beda, enggak kayak gitu. Ya Allah, kapan tuh orang mati ya Allah? Ya minimal stroke lah ya Allah. Nah makanya di Sya'ban ini bersihkan hati kita dengan banyak mendoakan baik kepada orang lain. Bersihkan. Kemudian yang keempat, bersihkan harta kita dengan sodako nih malam hari ini nih banyak banget yang ngasih sodako. Ini dimakan oleh tamu-tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah apalagi ada zuriyah min zuriyati Rasul yang kumpul di tempat kita, Masya Allah. Insya Allah yakin saya kalau di satu tempat maulid dibikin kemudian dihadirkan zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti Rasulullah hadir. Yakin. Kenapa begitu? Kita ambil kesimpulan Pak. Kita ambil contoh yang ringan di kitanya aja. Saya diundang atau seorang guru diundang ke satu tempat. Ini guru sebetulnya ragu mau hadir karena banyak kesibukan. Si panitia anaknya dibawa sama gurunya. Anak gurunya dibawa ke tempat panitia, udah dibawa duluan. Kira-kira bapaknya nyusul nggak? Nyusul. Kalau nggak nyusul ini bapaknya ntar kesian anak saya. Nungguin kalau saya nggak hadir. Insya Allah kalau habaib para zuriyah min zuriyati Rasul yang hadir di sini, insya Allah Rasulullah hadir di tengah-tengah kita.
Ini mandang wajah-wajah kita nih. Makanya semangat ya anak muda ya. Ngaji lagi terus. Jangan bosan belajar. Kita walaupun nanti udah pinter dari Ustadz Usman ngelanjutin ke tempat-tempat yang lainnya, jangan lupain guru yang pertama mendidik antum. Karena yang pertama ini yang paling berat Pak. Yang kesonoin mah guru tinggal ngelanjutin. Ngenalin huruf, ngenalin ilmu nahu supaya bisa baca kitab kuning. Kemudian setelah bisa dia mondok, itu tinggal guru di sana tinggal baca kitab, mereka menterjemah, tinggal coret-coret kitabnya. Begitu, kenapa? Karena dari awalnya memang sudah bisa. Nah ini yang sering dilupa-lupain. Kita hati-hati, hati-hati. Karena bisa jadi ilmu kita nanti tidak manfaat dan tidak berkah. Terus yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, bersihkan kampung kita, daerah kita dari maksiat. Bersihin. Masa bulan Ramadan di kampung kita habis isya masih ada yang tengleng baik bawa botol. Nah ini bersihin, bukan bocahnya dibersihin, tapi tempat-tempatnya. Kalau pelakunya dibina dengan baik, diarahkan dengan baik, kalau memang mengena di hati mereka, mereka akan sadar dan insya Allah jauh lebih hebat semangatnya dibanding yang lainnya. Begitu Pak. Jadi jangan orang yang berlaku buruk lantas langsung diponis saja. Dibina dulu. Kalau memang sudah dibina, insya Allah mereka akan bisa sadar dan bisa tersentuh hatinya untuk sama-sama mereka bisa membantu daripada syiar agama yang berada di wilayahnya. Ini tugas aparat sebetulnya. Nah, RT RW ya, PRW ya. Di Parkoma nggak ada PRW ya. Aman. Tapi hampir setiap malam polisi kalau mau nangkap orang pasti ke majelis saya. Ada apa ini? Ustaz ada DPO nih. Aduh Pak, ini mulu dah, capek dah. Begitu Pak. Jadi kampung kita memang aman, tapi banyak orang-orang yang justru secara tersembunyi sering membuat rusuh, membuat kerusakan di kampung kita. Nah ini yang memang harus disikapi oleh aparat. Artinya dibina mereka, kalau ketahuan dibina agar tidak kasusnya tidak berlanjut. Dan jangan Adam, ini yang satu lagi buat anak-anak muda, jangan pernah ikut tawur-tawuran. Ya. Ini kasus lagi merebak-merebaknya nih, tawuran. Kemarin tetangga sebelah rumah ketangkep tawuran. Itu di bawah celananya terselip CR nomor 1. Jadi barang bukti, kasusnya masuk ke penyidik, maknya nangis-nangis datang ke rumah. Alhamdulillah sekarang sudah bebas. Gitu, padahal kasusnya sudah masuk ke penyidik, tinggal nunggu P21 masuk ke kejaksaan sidang. Nah makanya hati-hati ntar yang repot mah guru-guru juga yang repot mah. Makanya tawuran mau ngapain, udah nggak zaman anak muda nih sok-sokan tawuran udah nggak zaman ya. Hati-hati ini buat anak muda, mending ajak teman-teman antum semua ngaji di majlis 1665. Ngaji di sini belajarnya kan ilmu-ilmu yang fardu ain pasti dikaji Pak ya, tentang sholat, wudhu, zakat dan yang lain-lainnya, dan tentang puasa yang besok kita hadapin tentunya sudah dibekali oleh guru kita untuk menjalani puasa dengan sebaik-baiknya, dengan keilmuan yang mumpuni, dengan keilmuan yang cukup sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya Bu, anaknya diajak ya Bu ngaji Bu ya, diarahin. Kalau ada tuh bocah di rumah baik, ibu mesti curiga Bu. Ini anak ibu nggak pernah keluar di rumah baik, bergaul kagak, apa kagak, sama orang, sama temen yang lihat temennya romana takut, masuk mulu ke dalam rumah. Ini mesti dicurigain, mesti ditanya baik-baik ada apa. Biasanya anak semacam itu menyimpan satu problem yang nggak bisa mereka ceritakan kecuali kepada orang-orang yang memang tepat menurut dia. Ya Bu ya. Jadi anak-anaknya diarahkan mengaji supaya mendapatkan ilmu untuk bekal mereka.
Karena memang anak-anak muda ini masih lama Kiai Fahru Raji nih, Ustaz Usman. Karena memang anak-anak muda sekarang ini pemikirannya sulit ditebak. Sulit ditebak. Makanya seorang ibu, seorang bapak harus peka terhadap anak-anaknya. Terhadap anak-anaknya harus peka dan harus dilihat baik-baik supaya anak ini tidak merasa tertekan jiwanya. Kenapa saya cerita seperti ini? Banyak Bu, banyak yang saya alamin karena di majelis saya ada yang pernah datang dari Tambak Bu, dari Tambak, dari Manggarai. Ini anak sudah tinggal sebentar lagi mau lulus S1. Terus depresi Bu, dibawa ke rumah sama orang tuanya, dibawa ke tempat saya. Saya nggak langsung percaya Bu, karena saya ajak ngobrol, nyaut diajak ngobrol. Saya suruh nyeduh kopi Bu, sudah nyeduh kopi sana di majelis di belakang, bawa kemari kopinya. Bener Bu, itu air keran ditadangin sama dia, pakai panci, ditaruh di kompor, nggak dinyalain, terus dituang ke kopi, dibawa ke saya. Ya bener, ini mah PA bocah. Asli itu Bu. Begitu akhirnya tinggal di majelis, saya bilang taruh aja anak bapak di sini. Taruh, saya ajak bicara, ternyata satu ke satu hal yang memang di dalam hati dia tuh nggak pernah keluar. Ini anak pengen nikah. Pengen nikah, kata bapaknya sekolah dulu, lulus sampai S2. Yang bapaknya pengen dialem. Sampai S2 cari kerja baru nikah. Ini bocah udah kagak tahan, dipendem karena takut sama orang tuanya. Saya ceritain sama orang tuanya, enggak percaya. Enggak usah, anak saya itu resep menuntut ilmu, dia memang lagi belajar. Enggak mungkin, kata dia, pengen kawin. Akhirnya saya jelasin pelan-pelan. Akhirnya saya bilang sama orang tuanya, Pak, kalau ini anak enggak diberi harapan untuk nikah, ini anak akan begini terus, percuma ditaruh di tempat saya juga. Karena pikirannya yang seperti itu terus. Di sini nggak ada perempuan, soalnya laki semua di tempat saya mah. Akhirnya kata dia, coba Ustadz saya ngobrol sama anak saya, ngobrol, dibawa ke tempat ke majelis yang sepi, yang hanya dia berdua. Ternyata betul Bu, dia cerita baru nangis-nangis karena pengen nikah. Jadi kalau udah ngelihat anak ibu perjaka, terus kalau hujan dia main kuda-kudaan pakai kedebong pisang depan rumah, itu pengen kawin Bu. Itu udah rada-rada dan tanda-tanda musim hujan ini soalnya. Hujan lagi main kuda-kudaan pakai kedebong pisang. Nah, ibu mesti hati-hati. Tanya deh sama dia, Dek, kamu sudah besar, Nak, kamu sudah besar, kok main kuda-kudaan pakai kedebong pisang? Pasti jawaban dia satu Bu, kalau memang anak udah besar, Mama kawinin, pasti begitu. Nah tuh, jadi mesti hati-hati orang tua di dalam menyikapi atau memperhatikan anak-anaknya. Karena ini zaman, kalau menurut saya, sangat-sangat sudah mengkhawatirkan, terutama di remaja-remajanya, yang memang harus kita waspada kepada anak-anak kita gitu Bu. Karena dari tahun 2006 saya di FPI, dari tahun 2006 sampai dengan sebelum dibubarin sampai berdiri FPI baru, itu saya berjuang. Banyak karakter-karakter semacam itu yang memang saya temukan di lapangan. Dan pada akhirnya mereka lari ke narkoba, ke minuman keras dan lain sebagainya. Itu memang rata-rata karena memang pergaulan. Makanya dengan bergaul di majelis taklim, insya Allah anak-anak kita selamat. Dan juga akan bisa menjadi kebanggaan kita nanti di akhirat. Karena anak yang pintar ilmu agama, gak usah jauh-jauh Bu. Kata guru saya Habib Hashim Ubaidillah bin Muhammad Al-Bahar, beliau mengatakan kalau anak bisa baca suratul Fatihah dengan benar, tajwidnya, makharijul hurufnya semuanya benar, itu orang tuanya nanti di akhirat dipakai mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi raja Ibu, itu cuman bisa baca Fatihah dengan benar. Jadi ayo ngaji. Ngaji, saya aja masih ngaji. Mas antum kagak mau ngaji, itu Ustaz Usman aja masih ngaji, kesana kemari masih menuntut ilmu. Kenapa? Karena manusia nggak ada yang cukup, semuanya penuh dengan kekurangan. Mungkin itu saja.